Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 4C. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Siti Nurliani, Aiza Ilmi, dan Nurlin Dayanti. Jadi di sini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar bukanlah hal yang asing dalam dunia pendidikan. Menurut Wardani, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang kompleks. Pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Menurut penelitian Turney pada tahun 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan belajar mengajar, yaitu bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengelola kelompok kecil dan individual. Selanjutnya adalah cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Praktik mengajar di kelas merupakan sarana yang tepat untuk melatih guru maupun calon guru dalam menguasai keterampilan dasar mengajar. Meski begitu, ada persyaratan awal yang perlu dipenuhi agar praktik yang dilakukan sesuai dengan konsep yang ditetapkan. Menurut Wardani, langkah-langkah untuk menguasai keterampilan dasar mengajar bagi para guru maupun calon guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar. Kita bisa melakukannya dengan cara membaca dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan dan mengenal komponen-komponen keterampilan. Yang kedua adalah penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro adalah pembelajaran biasa yang ukurannya diperkecil, sehingga kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang terbatas, selanjutnya tujuan latihannya menguasai satu keterampilan saja. Yang ketiga adalah materi pelajarannya yang terbatas. Yang keempat adalah jumlah siswanya 5-10 orang dan waktu hanya bisa 10-20 menit. Yang ketiga adalah penerapan keterampilan dalam praktik mengajar. Dalam hal ini, guru bisa dibimbing oleh guru senior, sedangkan calon guru dibimbing oleh guru pamong. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam keterampilan dasar mengajar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keterampilan dasar mengajar terdiri dari 8 macam dan urutannya dapat dipertukarkan. Sebab, pada dasarnya keterampilan-keterampilan tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pada pembahasan ini, urutannya sesuai dengan hierarki kejadian pada saat pembelajaran. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Sedangkan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri inti pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pembelajaran, di antaranya yaitu menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah komponen menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu meninjau kembali, seperti merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua adalah mengadakan evaluasi penugasan siswa. Dan yang ketiga adalah memberikan tindak lanjut, seperti pekerjaan rumah. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam KBBI, kata bertanya berasal dari kata dasar yaitu tanya, yang artinya meminta keterangan atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa, baik berupa pengetahuan, pendapat, atau hanya sekedar mengembalikan konsentrasi siswa. Keterampilan bertanya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar memiliki komponen sebagai berikut, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan perhatian, penyebaran pertanyaan,
pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. Selanjutnya adalah komponen dari keterampilan bertanya lanjut. Di antaranya yaitu mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, misalnya dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengaturan ukuran pertanyaan, bisa dari yang sederhana sampai ke yang paling kompleks. Selanjutnya yaitu penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik, dan yang terakhir adalah peningkatan terjadinya interaksi. Yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan perhatian atau fokus siswa dalam belajar. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk penguatan verbal dan nonverbal. Penguatan verbal yaitu seperti kalimat pujian, dan kalimat nonverbal seperti mimik dan gerakan badan. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar ada perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Beberapa variasi dapat diterapkan pada 3 bagian, yaitu variasi dalam gaya mengajar, seperti variasi suara, atau membuat kesenyapan sejenak. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran, seperti variasi alat dan bahan yang dapat dilihat. Yang ketiga adalah variasi dalam pola interaksi dan kegiatan, seperti secara berkelompok atau secara perseorangan. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan dalam pembelajaran adalah mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga materi dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Keterampilan menjelaskan memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan penjelasan, bisa dalam isi pokok-pokok pesan atau hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Yang kedua adalah menyajikan penjelasan, misalnya dari kejelasan materi, penggunaan contoh dan ilustrasi. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Komponen-komponennya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memusatkan perhatian, yang kedua memperjelas masalah atau sumbangan pendapat, yang ketiga menganalisis pandangan siswa, yang keempat meningkatkan partisipasi siswa, yang kelima adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan yang keenam adalah menutup diskusi. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal, guna menciptakan proses pembelajaran yang serasi dan efektif. Adapun komponennya adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengendalikan kondisi belajar optimal. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan atau individual. Menurut Wardani, mengajar kelompok kecil dan individual terjadi dalam konteks pembelajaran klasikal. Adapun komponennya, yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, yang kedua, keterampilan mengorganisasikan, yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan yang terakhir adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.